kita akan berdoa, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami ketika kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kepada kami semua ya Tuhan, sehingga firman-Mu sungguh menjadi berkat bagi kami, menguatkan hati kami dan meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai yang ke-41. Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai yang ke-41. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari kalian. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini temanya adalah dalam badai Tuhan bertindak. Beberapa waktu yang lalu, kisah tentang Yesus menghardik badai yang sudah kita baca pada saat ini cukup viral di sosial media. Dimulai dari sebuah khotbah seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal yang mengandaikan bahwa badai ini sama dengan peristiwa yang saat ini sedang terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Hamba Tuhan itu mengandaikan bahwa badai ini adalah sama dengan badai yang ada di cerita tentang Tuhan Yesus menghardik badai yang sedang menghantam perahu yang dinaikinya. Saat itu dia berkata bahwa melalui khotbahnya bahwa kita pun punya kuasa untuk menghardik dan mengusir sakit penyakit yang ada. Nah, akibat khotbah ini justru yang ada saling hardik-menghardik di antara hamba Tuhan yang ada. Yang satu mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh Tuhan. Semua jemaat punya kuasa untuk menghardik sakit penyakit. Maka virus juga yang ada sekarang ini dapat kita hardik dan pergi. Tapi hal ini memunculkan ketidaksetujuan dari hamba Tuhan yang lain. Kalau memang seperti itu, ya kita bisa dong kumpulin orang-orang yang sakit, kita hardik, kita usir segala penyakit, maka mereka dapat sembuh. Itu dalam pemikiran. Ini salah satu hal yang gak benar. Bukankah yang punya kuasa itu Tuhan? Bukankah yang berkuasa itu Tuhan dan yang menghardik itu Tuhan? Kalau memang benar dari Tuhan, semua pasti bisa sembuh. Nah, apakah ini cukup sampai di sini? Rupa-rupanya setelah itu muncul lagi hamba Tuhan merespon perdebatan yang ada. Dia menilai ya gak bisa gitu. Hamba Tuhan yang kedua tadi yang merespon sangat angkuh kalau seperti itu. Kita gak bisa dong menghakimi seperti itu. Lalu muncul lagi hamba Tuhan yang lain menganalisis ketiga hamba Tuhan yang sudah bersuara mengenai hardik-menghardik ini. Tentu sebagai hamba Tuhan saya melihat, waduh kok seperti ini ya. Hamba Tuhan satu berpendapat, yang lain menanggapi, dan tentunya berdampak bagi jemaat pengikutnya
dan akhirnya ikut-ikutan saling menghardik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita lakukan sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, juga saya selaku hamba Tuhan, mari kita bisa kembali kepada Alkitab dan kita simak apa yang ditulis di dalam Alkitab kita. Dicatat di Alkitab kita bahwa pada hari itu, waktu hari sudah petang, saat itu Yesus sudah mengajar banyak orang di seputar Danau Galilea. Murid-murid beserta dengan orang banyak juga ada di situ, dan Yesus kelelahan setelah seharian mengajar. Dan diceritakan di sana Yesus mengajak kepada mereka untuk ayo kita bertolak ke seberang. Dan mereka langsung meninggalkan orang banyak itu dan bertolak ke seberang. Yesus ada di dalam perahu itu dan rupa-rupanya juga perahu-perahu yang lain juga mengikuti mereka. Di dalam perjalanan, Danau Galilea, danau yang cukup luas karena kurang lebih 166 km persegi luasnya, tiba-tiba ada topan, ada badai yang cukup besar dan ombak sehingga air masuk memenuhi perahu itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Danau Galilea atau dikenal sebagai Danau Genesaret atau disebut juga Tiberias atau Kineret, dan dalam bahasa Perjanjian Lama juga disebut Kinerot. Danau ini adalah saksi bisu dari perjalanan pelayanan dari Yesus. Banyak mukjizat terjadi yang dilakukan Yesus di sana. Para murid sebagian besar juga dipanggil dari daerah seputar itu. Di situ juga ada mukjizat tentang koin yang ada di dalam mulut ikan ketika Yesus mau membayar pajak ke bait Allah. Ikan itu juga kita kenal sebagai ikan Petrus. Jadi kalau kita berkesempatan berkunjung ke sana, kita bisa menikmati ikan Petrus itu juga. Danau Galilea ini dikenal sebagai danau air tawar terbesar di wilayah Israel. Dan dalamnya itu letaknya itu 211 meter di bawah permukaan air laut. Jadi memang sangat rendah sekali. Kedalamannya 43 meter kurang lebih, dan danau ini adalah terendah setelah laut mati. Karena letaknya yang sangat rendah ini dan dikelilingi oleh bukit-bukit, disebutkan sebagai dataran Golan di situ. Sehingga saya mau menggambarkan bahwa suasana di seputar Danau Galilea itu sangat panas sekali. Sementara di bukit-bukit sekelilingnya yang tinggi itu udaranya cukup dingin. Sehingga ketika ada aliran udara panas dan dingin ini bertemu, di situ bisa menimbulkan satu pergolakan sehingga sering terjadi yang namanya badai atau angin yang sangat kencang dan sering menimbulkan gelombang di Danau Galilea itu. Lebih lagi seringkali juga ditemukan bahwa pada masa itu ada aktivitas vulkanik yang terjadi di situ, gempa bumi, sehingga wajar kalau yang terjadi saat itu sangat memicu terjadinya badai yang sangat menakutkan dan mengerikan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berpikir tentang orang-orang yang ada di dalam perahu ini, Yesus dan murid-muridnya, sekurang-kurangnya ada 4 murid Yesus yang punya latar belakang seorang nelayan. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes, dan Andreas. Mereka orang-orang yang ahli di dalam sebagai profesinya seorang nelayan. Mereka dapat mengendalikan perahu, mereka dapat mengetahui situasi yang ada di tengah-tengah danau mencari ikan. Mereka juga ahli di bidang itu ketika mereka hendak melaut, menangkap ikan, dan suasana dan segala situasi yang ada. Jadi kalau mereka sudah terbiasa berlayar dan mengerti kondisi cuaca serta keadaan danau ini, namun kalau keadaan tiba-tiba mereka sangat ketakutan di saat badai itu datang, berarti badainya itu sangat besar. Waktu saya kuliah dulu, ada satu mata kuliah yang mengharuskan saya untuk live in.
Dan kesempatan yang ada waktu itu live in di daerah perkampungan nelayan, di daerah Ujung Watu, Jepara. Jadi kalau kita melihat peta Pulau Jawa atau fokus kita ke Jawa Tengah, ada daerah yang cukup menonjol, ada lengkungan menonjol seperti kepala di peta itu, dan di ujungnya itu disitulah Ujung Watu. Lokasinya cukup terisolir karena jam 4 sore sudah tidak ada angkutan yang masuk ke desa itu. Saya berkesempatan untuk ikut yang namanya melaut. Sekitar jam 2 siang pergi menuju ke laut bersama dengan 2 orang nelayan di dalam satu perahu itu. Perahunya enggak terlalu gede, paling cuma 2 atau 2,5 meter lebarnya dan panjangnya paling 5 meter. Di dalam perjalanan kami menuju ke laut, di perjalanan itu sekitar 2 jam perjalanan, tiba-tiba hujan deras menimpa kami. Saya membayangkan di tengah laut hujan deras, ini sekitar air dari atas, saya membayangkan bakal penuh di dalam perahu ini. Bagaimana ini? Tapi saya melihat para nelayan ini santai saja, jalan terus dan tenang sekali. Mereka berjalan terus bersama dengan perahu yang ada, tidak ada ketakutan. Karena mereka adalah nelayan, hidup mereka sehari-hari di lautan, mereka tahu apa yang mereka alami. Namanya hujan deras ya, itu biasa. Nah, aktivitas yang ada ketika pada satu titik tertentu mereka menebarkan jala. Menebarkan jala, perahu berjalan pelan hingga sampai habis jala yang ditebarkan itu, perahu berhenti dan diam. Ketika dalam keadaan yang diam itu suasana sudah semakin gelap menjelang malam, yang kami lakukan yaitu seorang nelayan memasak nasi, lalu yang lain bersama-sama saya melihat itu memancing ikan yang ada, kemudian juga menangkap cumi dan segala macam untuk lauk makan kami. Kemudian kami olah dan segala macamnya untuk bekal kami. Tengah malam, suasananya sudah gelap. Terkadang ketika kami dalam keadaan diam, perahu diam, kadang gelombang besar datang. Dalam arti gelombang yang menggoyangkan perahu kami. Saya lihat dari kejauhan ternyata ada kapal besar yang lewat. Bayangkan kalau kapal itu istilahnya nggak ngelihat kami, waduh, bisa mengerikan sekali. Saya sebagai orang yang awam, memang ngeri di tengah laut, saya nggak bisa berenang lagi. Terombang-ambing seperti itu di tengah-tengah lautan yang sangat luas, tidak ada sesuatu yang dapat saya lihat kecuali air. Tetapi mereka sangat tenang dan biasa saja. Sampai di tengah malam, setelah kami makan menikmati apa yang kami masak itu, kami kembali sambil menggulung jala yang sudah ditebar. Disitulah ikan-ikan tangkapan mulai diangkat dan kebanyakan waktu itu adalah ikan tongkol yang diambil. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya dapat menggambarkan ketika kita ada di dalam kapal atau perahu itu, di dalamnya ada orang-orang yang ahli di dalam bidang itu, mengerjakan segala sesuatu, semuanya tenang, biasa, berjalan dengan baik. Namun ketika tiba-tiba ada badai, ada topan yang begitu kencang, saya yakin topan itu terjadi, mereka sebagai orang ahli sudah terbiasa. Tapi ketika mereka ketakutan, saya yakin itu adalah badai yang sangat mengerikan. Mereka sampai berteriak bahwa kita akan mati, kita akan binasa. Mereka sudah berupaya mengendalikan perahu yang ada tetapi tidak berhasil. Mau berenang juga bagaimana, suasana sudah seperti itu. Mereka sudah terombang-ambing. Namun di dalam keadaan seperti ini, mereka melihat ke belakang ada Yesus yang tertidur di sebuah tilam. Sepertinya tenang sekali, sepertinya tidak ada apa-apa.
Sehingga murid-murid membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli, kita akan binasa." Guru, engkau tidak peduli, kita akan binasa. Kita mau binasa ini, kapal sudah terombang-ambing, mungkin bisa terbalik. Mungkin juga karena kita sudah tidak bisa berenang lagi, dan ombak sudah tinggi, angin kencang sekali. Mungkin juga pro-pro lain yang menyertai juga mengalami hal yang sama. Ternyata gurunya tenang-tenang saja. Mereka panik, takut, khawatir, nyawanya sudah di ujung tanduk. Di dalam teriakan mereka, dalam kepanikan dan ketakutan mereka, Yesus bangun dan menghardik danau itu, "Diam dan tenanglah." Luar biasa sekali ketika Yesus berteriak, "Diam, tenanglah." Keadaan langsung teduh dan tenang. Alkitab mencatat bahwa dalam keadaan langsung teduh itu, dalam keadaan itu Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ketika Yesus berkata seperti itu, murid-muridnya merespon, mereka menjadi takut. Berkata kepada satu dengan yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Takut bukan takut seperti menghadapi badai tadi, tetapi takut dalam rasa yang segan, takut dalam kebingungan bagaimana orang ini bisa menaklukkan danau, bisa menaklukkan angin badai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini seperti orang-orang yang di dalam perahu. Ada di antara kita yang ahli dalam menghadapi persoalan. Ada di antara kita yang hidupnya mungkin nyaman-nyaman saja dan tidak banyak persoalan. Ada yang sedang-sedang saja. Ada pula persoalan dapat mereka lewati dengan baik. Ada macam-macam orang dengan berbagai keadaan. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, itu masalah kecil misalnya. Kadang juga ada yang punya masalah kecil, orang juga tidak dapat menghadapinya. Misalnya saja mau kita mandi, tiba-tiba keran di kamar mandi patah. Wah, itu masalah, tapi bisa diatasi. Diganti, beres. Ada juga yang panik, bagaimana nih air mengucur. Mobil biasanya baik-baik saja, ketika mau berangkat mengantar sesuatu, bannya kempes. Nah, ban kempes. Kecil bukan sebenarnya? Kecil, bisa diatasi. Atau masalah yang cukup besar. Pergi ke suatu tempat, tiba-tiba di dalam perjalanan mobil kendaraan kita menyerempet kendaraan yang lain. Waduh, ini masalah cukup besar. Harus memperbaiki mobil sendiri, harus memperbaiki mobil orang yang kita serempet itu. Tapi semua kita punya pengharapan untuk dapat menyelesaikannya. Anak-anak ketika sudah menyelesaikan tingkatan sekolahnya, mau melanjutkan sekolah, butuh biaya yang tidak sedikit. Sementara yang lainnya berbarengan juga melanjutkan ke tingkat yang lebih atas lagi. Biaya cukup tinggi. Bagaimana ini di luar perkiraan dari apa yang kita rencanakan. Itu masalah juga. Namun segala sesuatunya dapat kita harapkan ada jalan keluar dan dapat kita lewati semua itu. Apa yang disebut masalah adalah sesuatu peristiwa yang harus kita selesaikan dan kita bereskan. Harus kita perbaiki, kita kerjakan menjadi lebih baik. Ada masalah, pergumulan, ya itu memang kita harus berpikir secara berat untuk kita dapat mengatasinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata di tengah perjalanan kita ada hal-hal yang kita sepertinya sudah berusaha mengendalikannya, tapi kita tidak mampu. Kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, membuat hidup kita serasa di ujung tanduk. Sepertinya seolah-olah masalah itu membuat kita sedang berhadapan dengan hidup dan mati. Rasanya masalah ini kalau tidak selesai, maka selesailah hidup saya. Dunia ini sudah berakhir. Sudah tidak ada harapan. Inilah yang disebut badai persoalan kehidupan ini. Kalau kita melihat kondisi yang saat ini kita alami,
adanya pandemi virus corona. Saya menganggap ini adalah sebuah badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang dialami tidak hanya 1-2 orang atau sekelompok orang, tetapi juga dirasakan banyak orang, banyak negara bahkan. Mereka menghadapi bukan sekedar sakit penyakit yang sedang dihadapi. Tidak hanya sekedar orang-orang yang kehilangan sanak saudaranya oleh karena mereka meninggal dunia. Tetapi berdampak besar bagi banyak sektor. Masalah ekonomi misalnya. Banyak dunia usaha, dunia pendidikan, keagamaan bahkan. Kita lihat betapa banyaknya hotel-hotel yang harus tutup. Perusahaan-perusahaan yang harus berhenti. Sehingga terpaksa mereka memutus hubungan kerja karyawannya. Terpaksa mereka merumahkan karyawannya. Tidak dapat menggaji lagi. Bagaimana mereka yang tidak dapat mengambil barang-barang untuk dijual kembali. Mereka tidak boleh buka oleh pemerintah. Semua harus stop untuk mengatasi virus ini. Dampaknya sangat besar. Ini menjadi beban yang sangat besar dan tentu masalah ini adalah masalah yang serius dan mengejutkan. Masalah yang tidak kita dapat prediksi, yang tidak kita perkirakan namun terjadi. Saya yakin pemimpin-pemimpin negara juga mengalami dan menghadapi masalah yang kondisinya pasti mereka juga dalam kebingungan. Contoh saja saya berpikir bahwa menteri kita itu kan baru dilantik. Beberapa bulan setelah itu mereka harus menghadapi pandemi virus corona ini. Saya yakin ketika mereka jadi menteri, mereka sudah menghadapi persoalan di dalam kementeriannya. Masalah ekonomi, masalah pertahanan, masalah kesehatan segala macam pasti sudah ada masalah. Ditambah masalah ini yang di luar prediksi mereka. Namun di saat seperti itu, apakah kita akan berkata, Tuhan kenapa Tuhan tidur? Kenapa Tuhan tidak peduli? Kenapa sepertinya Tuhan tidak mau tahu? Sepertinya Tuhan membiarkan kami di dalam perahu ini dan terombang-ambing. Sementara kami terancam mati, sementara kami akan binasa. Apakah kita akan berkata seperti itu? Mengapa Tuhan diam? Kita rusuh, kita marah, kita kecewa. Lalu saudara, mungkin kita berkata bahwa virus corona ini gak begitulah masalah bagi saya. Saya masih bisa menjalaninya dengan baik-baik. Oke lah, saya yakin di antara kita punya persoalan yang begitu tiba-tiba dan itu besar, mendadak di luar kendali kita, membuat kita terkejut, membuat kita tidak mampu lagi menemukan jalan keluar. Misalnya saja kita bekerja baik-baik, tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan lancarnya, tahu-tahu kita di PHK. Ini masalah besar. Penghasilan kita otomatis tidak ada lagi. Kondisi baik-baik, sehat-sehat saja, tahu-tahu kita jatuh sakit, dokter memvonis satu penyakit yang kritis. Usaha berjalan baik-baik, lancar-lancar saja, tiba-tiba mengalami kerugian yang besar, ditipu orang misalnya, usaha kita. Ini masalah besar dan inilah badai di dalam hidup kita. Kita sudah mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Kita tidak dapat lagi menyelesaikannya, bahkan kita sudah berdoa, kita sudah berseru kepada Tuhan, sepertinya Tuhan tidur. Tuhan diam dan akhirnya kita tergoda untuk berkata, Tuhan mengapa engkau Tuhan tidak peduli? Mengapa engkau tidur? Mengapa engkau tidak peduli? Hidupku sudah ada di ujung tanduk, persoalanku sudah begitu besar dan tidak ada jalan keluar lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita yang merasakan demikian, yang sekarang berada di dalam ketakutan, yang sekarang kita dalam kepanikan, dalam keadaan yang kacau balau, Tuhan ingin berkata kepada kita, hei kamu yang sedang ketakutan, hei kamu yang sedang khawatir, hei kamu yang sedang merasakan badai topan menggelora di hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam segala kehidupanmu, kamu yang merasa hidupmu ada di ujung tanduk,
kamu yang sudah menyerah dalam keadaan yang ada, yang merasa banyak persoalan di hidupmu, aku berkata kepadamu, diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ada aku di dekatmu. Ada aku Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, para murid dan ya mungkin kita semua, mengapa mereka menjadi sangat takut? Mengapa mereka sangat khawatir? Sebenarnya kita bisa maklum yang namanya persoalan datang dan mereka yang sebenarnya ahli tetapi tidak mampu mengatasinya. Tetapi bukan hanya sekedar ketakutan, kekhawatiran yang ada itu. Karena badainya begitu besar sehingga mereka menjadi takut. Tapi ada persoalan yang lebih besar daripada itu. Sehingga ketika kita berkata kita akan binasa, kita akan selesai. Kata-kata guru engkau tidak peduli. Bagaimana murid yang tahu betul pelayanan Yesus. Kasih Yesus, yang menyaksikan mukjizat Yesus. Yang tahu betul Yesus memiliki belas kasihan kepada orang banyak. Bisa berkata, guru engkau tidak peduli. Bagi saya pribadi, ketika orang terdekat kita selalu bersama-sama dengan kita, mungkin dengan segenap hati kita juga mengasihi orang tersebut, lalu tiba-tiba dia berkata bahwa kamu tidak peduli, kamu tidak mengerti keperluanku, kamu tidak mengerti masalahku, kamu tidak mengerti kebutuhanku. Betapa itu menyakiti hati kita, sangat menyakitkan perasaan kita ketika ada perkataan seperti itu. Guru engkau tidak peduli. Bagi saya ini adalah pernyataan yang sangat keterlaluan dari murid-murid Tuhan. Tapi mengapa mereka dapat mengungkapkan hal seperti ini? Karena mereka benar-benar tidak mengenal guru mereka. Mereka tidak mengenal Yesus, mereka yang melihat Yesus setiap hari, mereka yang melihat pelayanan Yesus, ajaran-ajaran Tuhan, mereka yang mengagumi apa yang dikerjakan oleh Tuhan, mereka yang ada bersama-sama dengan Tuhan, mereka tidak mengenal Yesus dengan baik. Mereka tidak mengenal siapa Yesus. Berkali-kali Tuhan menjelaskan, menerangkan bahwa ia datang dari Tuhan, dari surga, diutus oleh Bapa di surga. Ia datang menyelamatkan umat manusia. Aku adalah Allah sendiri dan mereka tidak mengenal Yesus. Lalu mereka tahu bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang memiliki kuasa yang besar. Seharusnya mereka tidak perlu bertanya siapa Yesus. Saudara, bahkan ketika Yesus sudah meredakan badai dan topan yang ada itu, mereka menjadi takut kepada Yesus, bahkan bertanya siapa orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Unik sekali kan? Mereka masih bertanya-tanya siapa orang ini. Berarti benar-benar mereka tidak mengenal siapa Yesus. Inilah hal yang pertama yang menjadi masalah di dalam diri murid-murid, mungkin di dalam diri kita. Karena kita tidak mengenal Yesus. Lalu hal yang kedua, mereka juga berkata bahwa Yesus tidak peduli. Itu berarti mereka tidak mengenal yang disebut sebagai karakter Yesus sebenarnya. Jadi ketika Yesus menolong, ketika Yesus melakukan mukjizat, ketika Yesus melayani, ketika Yesus datang ke dunia punya tujuan dan mereka sudah dijelaskan, hatinya yang penuh kasih itu kepada umat manusia, tetapi mereka tidak kenal karakter Yesus ini. Karakter yang mengasihi jiwa-jiwa, karakter yang mengasihi umat manusia. Muncullah kata-kata itu. Jadi Tuhan tidak peduli ya. Jadi jika Tuhan, aku punya beban berat, aku punya masalah, aku punya penderitaan, aku sudah berdoa Tuhan, aku sudah kerahkan semua tenaga, aku sudah kerahkan semua pikiranku, aku sudah kerahkan semua yang aku bisa, tapi masalah ini gak kunjung usai. Tuhan tidak peduli.
Seolah-olah Tuhan tidak punya belas kasihan, seolah-olah Tuhan tidak mengasihimu, seolah-olah Tuhan tidak mencintaimu, Tuhan tidak peduli, engkau seolah-olah tidak ada dalam pandangan mata Tuhan, sampai berkata, Tuhan, engkau tidak peduli. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita seperti ini, bahwa seperti yang saya katakan tadi, itu berarti kita tidak mengenal karakter Tuhan. Karakter Kristus, karakter yang sangat mengasihi umat manusia. Karakter kasih yang ada di dalam diri Tuhan, yang senantiasa itu ada dan dibagikan bagi kita. Dia begitu mengasihi, dia begitu peduli, dia datang ke dunia itu juga karena kepeduliannya bagi umat manusia. Jadi bagaimana mungkin bahwa Allah tidak peduli dengan masalah kita? Karena kita tidak mengenal karakter Yesus. Hal yang ketiga, murid-murid juga tidak mengenal kuasa Tuhan. Saudara, mereka tidak mengenal siapa Tuhan, mereka tidak mengenal karakter Tuhan. Tentu hal ini juga mereka tidak mengenal kuasa Tuhan. Ya memang mereka tidak mengenal siapa Tuhan, tentu saja mereka tidak tahu kuasa Tuhan. Itu sebabnya mereka bertanya, kenapa angin dan danau ini menjadi taat kepada Yesus? Ya, karena mereka tidak kenal kuasa daripada Tuhan. Kalau kita kenal kuasa Tuhan, kalau kita tahu Dia pencipta alam semesta ini, kita tahu apa yang ada di alam semesta ini ada dalam kuasa dan kendali Tuhan, maka semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Maka kalau semuanya ada di dalam kendali Tuhan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Itu adalah kata-kata yang tajam daripada Tuhan. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Karena segala sesuatu itu ada di dalam kendaliku. Sekarang engkau menghadapi badai. Engkau menghadapi persoalan, engkau takut, engkau khawatir, engkau cemas. Engkau merasa hidupmu sudah ada di ujung tanduk. Tapi aku, kata Tuhan, maka engkau, hai orang-orang yang di dalam kegelisahanmu, di dalam masalahmu, hatimu, jiwamu, pikiranmu yang sekarang penuh dengan badai, aku mau berkata diam dan tenanglah. Jangan takut dan tetaplah percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita ingat, Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Allah adalah penguasa alam semesta ini. Apapun yang terjadi saat ini, apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi badai kehidupan kita, kita sedang berjalan, tiba-tiba terjadi badai yang besar, di mana kita tidak dapat mengendalikannya, kita tidak dapat mengatasinya, dan badai yang terbesar yang jadi pergumulan kita. Kalau kita lihat sekarang ini adalah pandemi COVID-19 ini. Mari kita tetap berdoa. Tuhan, hardiklah badai corona ini. Hardiklah supaya ini cepat berlalu. Mari kita tetap diam, tenang dan percaya. Jangan takut, karena pemilik alam semesta ini itu begitu memperhatikan kita. Ketika Dia bertindak, maka semuanya akan selesai. Tapi saat ini, di waktu ini, mari kita izinkan Tuhan merancangkan segala sesuatunya dengan sempurna. Jangan pernah kita mendesak Tuhan, jangan pernah kita berkata Tuhan engkau tidak peduli, karena Tuhan punya waktu yang tepat untuk membebaskan kita dari setiap persoalan dan badai kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetaplah mendekat kepada Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah memohon kekuatan Tuhan, percaya apapun yang terjadi, hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Hidup kita ada dalam perkenanan Tuhan dan di dalam berkat Tuhan.
Jangan pernah menjauh dari Tuhan, tetap mendekat, tetap percaya, tetap berpengharapan, dan tetaplah tenang. Tuhan akan menolong kita. Di dalam badai, Tuhanlah yang akan bertindak. Di dalam setiap persoalan yang ada, Tuhanlah yang menjadi jalan keluar bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Firman Tuhan yang kami dengar membukakan mata hati kami ya Tuhan. Membukakan pikiran kami bahwa kami boleh melihat Tuhan yang peduli itu sedang bekerja dalam hidup kami. Yang akan menolong kami, Tuhan yang mengasihi kami sehingga setiap badai persoalan yang sedang kami hadapi, Tuhan merancangkan yang terbaik di depan sana. Tuhan membukakan jalan keluar bagi kami. Dan Tuhan meredakan setiap persoalan, meredakan setiap badai yang terjadi dalam hidup kami. Kami menunggu waktu Tuhan di dalam kepercayaan kami, di dalam ketenangan hati batin kami ya Tuhan. Kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin. Terima kasih ya Tuhan untuk peneguhan-Mu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ini menguatkan kami semua ya Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu di dalam segala pergumulan mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka dan Tuhan peduli kepada mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.